Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianita Rahima Wanara, perwakilan dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai uji korelasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah Leader Oksevandi, kemudian Ridho Mufidyanza, Muhammad Thorik Apri Rizky, Doni Priyangsa, Muhammad Raffi Akbar. Uji korelasi merupakan pengujian atau analisis data yang berfungsi untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas. Dalam uji ini, pengujiannya hanya untuk mengetahui hubungannya saja. Syarat-syarat korelasi Pearson. Data penelitian untuk masing-masing variabel setidaknya berskala rasio interval atau data yang berbentuk angka sesungguhnya atau data metrik. Data untuk masing-masing variabel yang dihubungkan berdistribusi normal. Terdapat hubungan yang linear antara variabel penelitian. Dasar keputusan dalam analisis korelasi Pearson, yaitu yang pertama, berdasarkan nilai signifikan, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka tidak terdapat korelasi. Yang kedua, itu berdasarkan nilai R hitung atau Pearson correlation. Jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka ada korelasi antar variabel. Sebaliknya, jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka artinya tidak ada korelasi antar variabel. Dasar keputusan dalam analisis korelasi Pearson. Jika data interval dan normal, yaitu Pearson product moment, menggunakan parametrik indikator dari suatu distribusi hasil pengukuran mengikuti prinsip-prinsip distribusi normal. Syarat penerapan statistik parametrik yaitu distribusi sampel diambil dari distribusi populasi yang terdistribusi secara normal. Sampel diperoleh secara random atau mewakili populasi. Skala pengukuran harus kontinu. Berikut adalah rumus uji korelasi. Rumus korelasi Pearson product moment. Baiklah, kasusnya hubungan tingkat pengetahuan kesehatan ibu dengan perkembangan balita. Variabel X ialah pengetahuan kesehatan ibu, variabel Y yaitu perkembangan balita. Hipotesis, ada hubungan antara pengetahuan kesehatan ibu dengan perkembangan balita. H0-nya, tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan kesehatan ibu dengan perkembangan balita. H1, ada hubungan antara tingkat pengetahuan kesehatan ibu dengan perkembangan balita. Di sini saya akan menjelaskan tutorial uji korelasi menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik. Langkah yang pertama adalah melakukan uji normalitas pada data tersebut. Langkahnya adalah mengklik Analyze, lalu Descriptive Statistik, kemudian menuju Explore. Pada data ini, pengetahuan ibu dan perkembangan balita kita pindah ke Dependent List, kemudian mengeklik Plots, lalu mencentang Normality Plots-nya, kemudian Continue, lalu klik OK. Pada output ini kita melihat pada tabel test of normality-nya. Jika nilai signifikansi dari kedua data tersebut lebih dari 0,05, maka data kita disebut normal. Kita lihat pada nilai signifikansi kita pada kedua data ini, berarti data kita sudah normal. Kesimpulan yang diambil adalah kedua data pada uji ini adalah normal. Kita kembali ke input.
Setelah menguji menggunakan uji normalitas, langkah selanjutnya adalah menguji kelinieran data tersebut dengan mengeklik Analyze, kemudian Compare Means, lalu pilih Means. Pada pengetahuan Ibu, kita pindah ke Independent List, dan perkembangan balita, kita pindah ke Dependent List, lalu kita klik Options, lalu kita centang pada Test for Linearity-nya, kemudian Continue, lalu klik OK. Pada tes ini kita melihat pada ANOVA table, lalu kita melihat pada nilai signifikansi pada tabel defisiasinya. Maka jika nilai kita lebih besar dari 0,05, maka adanya hubungan yang linear antara kedua buah data kita. Lalu kita melihat pada tabel defisiasi signifikansinya, karena nilai kita lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan adanya hubungan yang linear antara kedua data tersebut. Lalu kembali ke input. Selanjutnya adalah melakukan uji korelasi. Yang langkahnya adalah Analyze, kemudian Correlate, lalu Bivariate. Kedua variabel ini kita pindah ke sebelah. Pastikan pada correlation coefficient kita mencentang person dan tes signifikannya two-tailed, kemudian OK. Kita melihat pada tabel ini, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan. Lalu kita melihat nilai signifikansinya adalah kurang dari 0,05. Maka terdapat hubungan yang positif antara kedua buah data kita. Oke, sekian. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.